Tapi semakin si Marni ini berontak, Wak, sosok itu semakin mencakar kakinya Marni sampai kakinya berdarah-darah. Dan gak lama kemudian sosok itu pun melepaskan cengkramannya sama si Marni dengan wajahnya yang penuh amarah. Dan tepat setelah cengkramannya itu terlepas, nah disitulah baru si Marni terbangun dari mimpinya, Wak. Dan pas kebangun itu, kalian tahu nggak? Kakinya si Marni itu memang memar, Wak. Memar, tapi bukan berdarah-darah macam di mimpi. Cuma memar, tepat di kaki yang dicengkram sama si makhluk itu ada memarnya. Udah lah, kan itu diceritakan sama Marni. Nah, setelah mendengar cerita Marni, Pak Maman ngomong lagi, aduh, nggak bisa dibiarin ini, Bu. Kalau kita diam aja, bisa-bisa si Galeong itu ngerenggut nyawanya kamu dan juga warga lain yang tidak bersalah. Saya harus temui dia sebelum terjadi petaka yang lebih besar. Katanya, saya harus temui si Galeong. Akhirnya malam itu juga, Wak, betul, Pak Maman bersama rombongan-rombongan warga langsung pergi ke semak-semak tempat si lumbung kedua itu, tempat si sosok Galeong ini bersembunyikan. Markasnya lah gitu. Waktu itu Marni juga pengen ikut, Wak, karena dia penasaran. Marni ikut juga ke sana. Setibanya di lokasi, Pak Maman langsung menyalakan dupa supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan si Galeong ini. Gak lama kemudian warga merasa ada sebuah hawa yang panas sekali, Wak. Panas sekali, macam mereka lagi dikerubunin sama api unggun. Panas sekali, macam kerasa kebakar kulit tuh. Dan bersamaan dengan itu, sosok Galeong yang mereka tunggu muncul, Wak. Tapi memang cuma bisa dilihat sama warga-warga yang peka aja, termasuk Pak Maman. Jadi warga yang nggak bisa nengok, warga yang nggak tajam tuh nggak bisa nengok. Tapi beberapa warga yang nggak pernah nengok sebelumnya, tapi dia bisa nengok, sok kaget. Wih, datang dia, kayak gitu. Pak Maman bilang apa? Ikut aku ke rumah Marni, ada yang mau aku sampaikan. Disuruh ikutin mereka. Dan setelah mengatakan itu, Pak Maman bersama beberapa warga lainnya pergilah ini ke rumah Murni, diikuti sama Galeong. Galeong disuruh ke rumah Murni kan, ngikut pula dia tuh, nurut, ikut dia jalan. Ditengok sama beberapa warga yang bisa nengok. Nah, sampailah di rumah Marni, Pak Maman pun bercerita kepada warga siapakah sosok Galeong itu. Ya, nah jadi, Wak, menurut penglihatannya Pak Maman, sosok Galeong ini sudah lama menghuni desa mereka, tepatnya menghuni semak-semak dekat penumbukan padi kedua itu. Nah, si sosok ini sudah berada di sana sejak ratusan tahun sebelumnya, dan selama itu pula dia selalu mengganggu warga, khususnya warga laki-laki. Kenapa cuma laki-laki? Karena sosok Galeong itu ternyata punya dendam, Wak, sama laki-laki akibat masa lalunya yang sangat mengiris hati. Nah, menurut penjelasan dari Pak Maman, Wak, sosok Galeong ini tuh dulunya adalah bayi. Tapi mohon maaf, dia terlahir cacat dari sepasang suami istri. Nah, bayi itu terlahir hanya punya satu mata, satu kaki, dan juga satu tangan. Nah, melihat kondisi itu, bapaknya atau sang suami dari keluarga ini nggak bisa menerima keadaan itu, Wak. Dia bilanglah ke istrinya, aku malu punya anak cacat ya. Aku harus ngebuang dia daripada dia menyusahkan